Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nora Amalia dari program studi pendidikan IPA angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktikkan beberapa aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga saya akan menjelaskan otot-otot apa yang bekerja di dalamnya, sendi-sendi apa yang bekerja di dalamnya, serta gerakan apa yang ada di dalam aktivitas tersebut. Penasaran? Langsung saja yuk kita simak videonya berikut ini. Yang pertama yaitu gerakan mengetik di laptop. Dalam posisi duduk seperti ini, siku membentuk fleksi. Kemudian letakkan telapak tangan di atas keyboard dalam keadaan pronasi sehingga menghasilkan sedikit fleksi wrist. Nah, kemudian gerakan mengetik. Di dalam gerakan mengetik itu ada gerakan yang berupa gerakan abduksi, fleksi, dan ekstensi yang menggunakan otot-otot bagian lengan. Selanjutnya ada gerakan sendi yang terjadi saat mengetik. Gerak yang terjadi pada sendi humeroradialis dan humeroulnaris atau sendi engsel. Fleksi siku oleh bicep dengan translasi ke arah ventral dengan traksi ke distal sesuai aksis longitudinal os-radi atau ulnar. Gerak yang terjadi pada sendi distal radio-ulnar joint supinase oleh otot supinator dengan translasi radius terhadap ulna dengan arah sama. Selanjutnya, gerak yang terjadi pada radiocarpal joint, fleksi wrist oleh otot-otot flexor wrist, yaitu flexor carpi radialis, flexor carpi ulnaris, dan palmalis longus, dengan pergerakan translasi ke arah palmar dan traksi yang selalu ke arah distal searah aksis tulang radi. Selanjutnya ada otot-otot yang berperan dalam gerakan mengetik. Yang pertama ada abduktor digiti minimi, yang kedua ada abduktor pollicis brevis, yang ketiga ada dorsal interosseus, yang keempat ada adduktor pollicis, yang kelima ada palmar interosseus, yang keenam ada flexor pollicis brevis, yang ketujuh ada flexor digiti minimi brevis, yang terakhir ada openage pollicis. Nah, yang kedua yaitu menggosok gigi, yang mana bahu diangkat sehingga sendi gelendang humeral mencapai sudut sekitar 80 derajat dari ketinggian dekat dengan bidang skapula. Siku fleksi oleh bicep untuk membawa sikat gigi ke mulut dan lengan bawahnya cenderung meletakkan sikat gigi. Setelah sikat gigi diposisikan dengan benar, gerakan kecil dari seluruh sendi ekstremitas untuk membentuk gerakan menyikat gigi. Siku, pergelangan tangan, dan otot-otot pergelangan tangan bersama dengan otot shoulder kompleks membuat penyesuaian kecil ketika sikat gigi dipindahkan ke berbagai bagian mulut dan sikat gigi naik turun memutar di atas gigi untuk membersihkannya. Selanjutnya, sendi yang berperan dalam gerakan menggosok gigi. Gerakan yang terjadi pada sendi glenohumeral atau sambungan bola dan congket. Sendi yang berperan dalam gerakan menggosok gigi. Traksion dengan arah lateral sedikit serong ventrokranial, abduksi, translasi ke arah kaudal, dan rotasi translasi ke arah anterior dan posterior. Selanjutnya ada otot-otot yang berperan dalam gerakan menggosok gigi. Yang pertama ada trapezius, yang kedua ada serratus anterior, yang ketiga ada pectoralis minor, yang keempat ada pectoralis major, yang kelima ada rhomboideus, yang keenam ada deltoideus anterior, yang ketujuh ada coracobrachialis, yang kedelapan ada deltoideus posterior, yang kesembilan ada flexor carpi ulnaris. Gerakan menendang bola. Pada fase pertama ini, persendian yang bergerak antara lain adalah hip joint, knee joint, dan ankle joint. Joint merupakan synovial hip joint. Di sini gerakan yang ditunjukkan adalah ekstensi dengan atau kinematic sliding ke arah anterior. Pada gerakan ini, konveks bergerak terhadap konkav. Selanjutnya adalah knee joint, yang merupakan hip joint, dan gerakan yang ditunjukkan adalah fleksi dengan antrokinematik, fleksi, dan kompresi dengan arah caudal crania, searah sumbu longitudinal tibiae dan translasi ke arah dorsal. Pada gerakan ini, fleksi konkav bergerak terhadap konveks. Sedangkan untuk ankle joint merupakan hip joint dan gerakan yang ditunjukkan adalah plantar fleksi dengan antrokinematic sliding ke arah anterior.
dan pada gerakan ini konveks bergerak terhadap konkav. Untuk fase kedua ini, hip joint menunjukkan gerakan sedikit fleksi dengan atau kinematic sliding ke arah posterior. Untuk gerakan ini, konveks bergerak terhadap konkav. Sedangkan untuk angle joint, gerakannya masih sama seperti fase sebelumnya. Namun untuk knee joint hanya ditunjukkan sedikit fleksi. Sedangkan untuk angle joint masih sama, yaitu pelantar fleksi. Yang ketiga yaitu fase setelah mendang. Hip joint dan angle joint dilakukan gerakan yang sama. Untuk angle joint masih sama menggunakan pelantar fleksi, sedangkan hip joint masih menggunakan gerakan fleksi namun lebih full dibandingkan sebelumnya. Pada knee joint menunjukkan gerakan ekstensi dengan kinematik traksi dan kompresi dengan arah caudal cranial searah sumbu longitudinal tibiae dan translasi ke arah ventral. Untuk gerakan ini, konkav bergerak terhadap konveks. Yang keempat, ada gerakan memakai kemeja dan menganjingkan kemeja. Yang pertama, terdapat gerakan fleksi bahu saat memasukkan tangan ke lengan kemeja. Gerakan yang kedua yaitu fleksi lengan saat menganjingkan kemeja. Selanjutnya ada gerakan adduksi dan abduksi saat menganjingkan kemeja. Yang terakhir ada gerakan oposisi saat ibu jari menyentuh jari lain saat menganjingkan kemeja. Sendi yang berbalan dalam gerakan memakai kemeja dan menganjingkan kemeja ini salah satunya adalah glenohumeral joint, acromioclavicular joint, dan cavitas glenoidalis. Adapun otot-otot yang berperan dalam gerakan ini sangat banyak. Salah satunya adalah rhomboid, pronator teres, pectoralis major, levator scapula, dan deltoid posterior. Yang kelima yaitu berjalan menuruni tangga. Pada fase ini terjadi beberapa gerakan di persendian tungkai saya. Yang pertama, pada hip joint terjadi sedikit gerakan fleksi. Pada knee joint kiri terjadi gerakan ekstensi, dan pada angle joint terjadi gerakan pelantar fleksi. Sedangkan pada tungkai kanan saya terjadi gerakan hip joint yang menunjukkan sedikit gerakan fleksi, knee joint yang menunjukkan gerakan sedikit fleksi juga, dan angle joint menunjukkan gerakan dorfleksi. Dan untuk dorfleksi ini, antrakinematiknya translasi ke arah posterior dan konveks bergerak terhadap konkav. Kemudian pada fase tungkai kiri saya, semua persendiannya menunjukkan posisi netral. Lalu untuk tungkai kanan saya, hip joint menunjukkan gerakan sedikit fleksi, sedangkan knee joint menunjukkan gerakan fleksi, dan angle joint menunjukkan gerakan dorfleksi. Dan untuk metatarsopalangeal joint menunjukkan gerakan ekstensi. Metatarsopalangeal merupakan hip joint dengan antrokinematik selama ekstensi adalah gerakan translasi searah gerakan angular. Untuk trasi selalu ke arah distal saat eksis longitudinal valen. Pada gerakan ini, konveks bergerak terhadap konkav. Nah, itu teman-teman penjelasan dari saya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya Nora Amalia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.